Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Dewan Juri, saya Ani Sri Mulyani dari SD Negeri Petulihan akan mencoba untuk bertutur cerita rakyat dari daerah Padang, Sumatera Barat. Judulnya adalah Malin Kundang Anak Durhaka. Di sebuah desa hiduplah sepasang suami istri. Mereka sangat miskin. Kehidupannya sehari-hari sangat menyedihkan. Kemudian sang suami berinisiatif untuk mencari pekerjaan lain dan pindah ke kampung lain untuk memperbaiki kehidupannya. Mereka pindah ke desa nelayan Pantai Amis di daerah Padang. Setiap hari mereka mencari ikan. Alhamdulillah, kehidupan mereka di sana lebih baik, bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Bertahun kemudian mereka dikaruniai seorang putra dan mereka beri nama Malin Kundang. Mereka sangat bahagia, mereka sangat bersyukur. Malin Kundang sangat disayang oleh kedua orang tuanya. Suatu ketika ayah Malin Kundang pergi melaut dengan diantar oleh Malin Kundang dan Mande Rubaya istrinya. Pada saat itu ayah Malin Kundang merasakan sesuatu dalam hatinya yang tidak seperti biasa. Dia merasa sangat sedih saat akan pergi melaut. Dengan diiringi doa dan kepergiannya, mereka akhirnya pergi melaut. Malin Kundang melambaikan tangannya kepada ayahnya. Ayah, jaga dirimu ayah, semoga engkau mendapatkan ikan yang banyak. Kemudian berangkatlah sang ayah melaut. Tak lama kemudian kampung di desa Pantai Amis terserang wabah penyakit. Ayah Malin Kundang sudah beberapa hari belum kembali dari melaut. Mande Rubaya sangatlah sedih hatinya. Dia selalu khawatir karena anaknya juga terkena penyakit wabah di desa tersebut. Dengan segenap usahanya, dia berusaha untuk memanggil tabib dan menyembuhkan Malin Kundang. Karena doa-doanya, akhirnya Malin Kundang bisa sembuh dari sakitnya. Mande Rubaya merasa bahagia anak semata wayangnya bisa sembuh kembali. Tetapi suaminya belum juga kembali. Untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, akhirnya Mande Rubaya berjualan kue. Setiap hari dia menjajakan kue-kuenya untuk keliling kampung. Kue, siapa mau beli kue? Kue. Begitulah setiap hari Mande Rubaya menawarkan dagangannya kepada penduduk kampung-kampung tersebut. Alhamdulillah, dari hasil berjualan kue, dia bisa menghidupi Malin Kundang. Hari berganti hari, bulan berganti menjadi tahun. Malin Kundang tumbuh menjadi seorang anak, menjadi seorang remaja. Tubuhnya tinggi, tegap, cerdas, dan mudah disukai oleh teman-temannya. Setiap hari dia melaut bersama teman-temannya. Setiap hari pula dia membantu Mande Rubaya untuk mencari nafkah karena ayahnya sudah tidak ada. Karena kehidupannya, Malin Kundang akhirnya berpikir tiap hari dia melamun di tepi pantai
Dia merasa hidupnya di desa tersebut tidak ada perubahan. Wah, kalau aku di sini terus, hidupku tidak akan berubah. Aku ingin menyenangkan hati ibuku. Aku ingin merubah nasibku. Aku tidak ingin seperti ini. Akhirnya Malin Kundang memberanikan diri untuk meminta izin kepada ibunya. Ibu, aku tidak ingin hidup seperti ini di desa ini. Aku ingin merubah nasibku, Ibu. Aku ingin menjadi orang kaya. Aku ingin menjadi saudagar yang kaya agar aku bisa menyenangkanmu, bisa memberikanmu rumah yang bagus, baju-baju yang indah. Ibu, aku mohon izinkan aku untuk pergi merantau. Akhirnya Mande Rubaya, ibu Malin Kundang, memberikan izin kepada Malin Kundang. Anakku, benarkah kau ingin pergi merantau? Kau ingin pergi meninggalkan ibu sendiri? Iya ibu, aku ingin berubah. Aku ingin menyenangkanmu ibu. Akhirnya dengan berat hati Mande Rubaya mengizinkan Malin Kundang untuk pergi merantau ke negeri orang. Dengan diiringi doa, ibunya Malin Kundang akan berangkat. Di pelabuhan terlihat kapal mewah, kapal dagang yang sangat besar. Malin Kundang pergi ke sana. Dia menemui nahkoda kapal tersebut. Bapak, izinkan aku untuk ikut berlayar bersamamu. Aku ingin menjadi seorang pedagang. Izinkan aku untuk ikut bersamamu, Bapak. Aku akan mengerjakan apapun pekerjaan yang kau berikan. Menjadi anak nelayan, tidak apa-apa. Menjadi anak kapal, aku akan berusaha keras untuk bisa berubah. Akhirnya saudagar tersebut mengizinkan Malin Kundang ikut bersamanya. Mereka pergi melaut dengan mencari barang-barang dagangan yang kemudian dijual kembali ke negara-negara lain, ke kampung-kampung yang lain dengan harga yang lebih tinggi. Malin Kundang berusaha untuk belajar, berusaha untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh saudagar tersebut. Akhirnya tumbuhlah Malin Kundang menjadi seorang yang pekerja keras, seorang yang bisa belajar mandiri. Dia berusaha sekuat tenaga dengan mengikuti saudagar tersebut. Tak lama kemudian, karena kegigihannya, karena semangatnya, dan karena doa dari ibunya, Malin Kundang menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Dia mempunyai banyak anak buah, mempunyai kapal dagang yang besar, dan hidupnya pun menjadi lebih baik. Sementara itu di desa Pantai Amis, Mande Rubaya menjadi khawatir karena sudah lama, sudah bertahun-tahun anaknya Malin Kundang pergi tanpa ada kabar, tanpa ada berita. Ya Allah, tolong lindungilah anakku, tolong selamatkanlah dia dimanapun dia berada. Aku sangat khawatir, bagaimanakah dia sekarang? Tak ada kabar apapun yang dapat aku terima. Karena kekhawatirannya, Mande Rubaya sering pergi ke laut, melihat ke pantai. Jika ada kapal yang datang, dia selalu bertanya, bagaimana, apakah kalian tahu kabar anakku Malin Kundang? Maaf ibu, kami tidak tahu Malin Kundang bagaimana. Begitulah setiap kapal yang datang ke desa tersebut, ibu Mande Rubaya selalu bertanya, mencari kabar anaknya. Di tempat lain, di seberang, si Malin Kundang yang sudah berubah menjadi saudagar yang kaya,
Dia disegani. Dia menjadi seorang bangsawan yang kaya raya. Dia seorang pedagang yang berhasil dimanapun berada. Dia selalu dihormati, mempunyai rumah yang besar, baju yang indah. Dia bergaul dengan saudagar-saudagar yang kaya dan lupa kepada ibunya. Akhirnya dia mencari seorang istri dari keluarga bangsawan saudagar kaya yang menjadi kenalannya. Pesta perkawinan mereka dirayakan dengan meriah. Seluruh warga, seluruh dari kampung-kampung datang memeriahkan pesta tersebut. Malin, bagaimana orang tuamu? Apakah akan datang kemari? Begitulah kata istri Malin Kundang. Aku sudah tidak mempunyai ayah. Ayahku sudah meninggal. Ibuku juga sudah meninggal. Aku sudah tidak punya orang tua. Benarkah begitu, Malin? Iya, aku sudah punya orang tua lagi, istriku. Kemudian mereka berlayar untuk mencari barang, mencari rempah-rempah untuk dijual ke negara-negara lain, ke tempat-tempat lain dengan harga yang lebih tinggi. Tibalah mereka di desa Malin Kundang. Kapalnya sangat besar, sangat mewah. Penduduk kampung berduyun-duyun datang ke sana, ingin melihat siapakah yang mempunyai kapal yang sangat besar tersebut. Kemudian penduduk tersebut saling memandang ke Malin Kundang. Malin, Malin, apakah kamu Malin? Kemudian beberapa orang pergi menjemput Mande Rubaya. Ibu Mande Rubaya, di pelabuhan sudah datang Malin. Dia sangat kaya, kapalnya besar dan mewah. Kemudian dengan diantar oleh tetangganya, dia pergi ke pelabuhan. Dari kejauhan tampak Malin Kundang sedang berbincang dengan istrinya. Mande Rubaya sangat terharu hatinya. Dia melihat sosok anaknya. Anakku Malin, anakku Malin. Dia akhirnya mendekat Malin Kundang. Malin Kundang merasa terkejut. Ibu, siapakah kamu? Aku tidak mengenalmu. Aku ibumu, nak. Aku ibumu yang sudah membesarkan kamu. Tidak, aku tidak punya ibu yang miskin seperti kamu. Pergilah kau. Akhirnya ditendanglah si ibu itu tersebut sehingga jatuh ke tanah. Kemudian tidak hanya itu, dia menendang pasir di situ. Ya, segera kamu wanita miskin. Aku tidak punya ibu yang miskin dan jelek seperti kamu. Istrinya, Kanda, apakah benar ini ibumu? Bukan, aku tidak punya ibu seperti itu. Mendengar penuturan dari Malin Kundang, sang ibu hatinya merasa sangat sedih, sangat sakit. Anakku yang sudah kubesarkan dengan susah payah, kenapa kau tidak mengakui ibumu? Aku ibu, nak. Aku ibumu, Malin. Tidak, aku tidak punya ibu seperti kamu. Akhirnya ibu Malin berdoa, ya Allah, kalau benar dia Malin anakku, tunjukkanlah kebesaranmu. Tunjukkanlah ya Allah, kalau dia bukan Malin, maafkanlah dia. Akhirnya dengan sedih, ibu Mande Rubaya pulang ke rumahnya. Penduduk kampung pun segera bubar. Malin dan istrinya kembali ke kapalnya untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap. Angin
bertiup kencang, hujan deras, petir menyambar-nyambar. Seluruh awak kapal Malin Kundang merasa ketakutan. Kapalnya terombang-ambing. Di tengah lautan yang luas, di tengah derasnya ombak, kapalnya terombang-ambing. Malin, bagaimana ini Malin, Kanda? Aku bersama seperti ini, ya Allah. Malin, Kanda, bagaimana? Apakah kita bisa selamat, Kanda? Malin berusaha keras untuk menyelamatkan kapalnya, membelah lautan, menerjang badai. Dalam hatinya yang terdalam, Malin merasa sangat bersalah karena tidak mengakui ibunya. Dia merasa sangat sedih. Dia merasa, kenapa aku tidak mau mengakui ibuku, padahal itu adalah ibuku. Aku betul-betul bersalah, Ibu. Kemudian angin petir menyambar, air laut bergulung menggulung kapal Malin Kundang. Akhirnya kapalnya tenggelam dan karam. Keesokan harinya, pecahan-pecahan kapal Malin Kundang berserakan di pantai menjadi batu. Malin Kundang juga berubah wujudnya menjadi batu. Anak durhaka yang tidak mengakui ibunya, tidak mengakui bagaimana ibunya sudah memberikan kasih sayang kepadanya. Dia betul-betul anak durhaka, sehingga dihukum oleh Allah menjadi batu. Demikianlah barangkali cerita bertutur yang bisa saya sampaikan kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.